Om Swastiastu. Baik, kembali lagi bersama saya, Agus Suarbawa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai filsafat pendidikan, tentunya pada bagian idealisme dan implikasinya dalam pendidikan. Nah, hari ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan salah satu tema yang seringkali terdengar filosofis, tetapi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai pendidik. Nah, seringkali kalau kita mendengar kata idealisme, yang muncul di pikiran kita itu adalah sesuatu yang abstrak, tinggi, bahkan sulit diterapkan. Tapi sebenarnya idealisme itu adalah sebuah jiwa yang membuat pendidikan itu agar tetap hidup. Tanpa idealisme, pendidikan hanya menjadi sebuah rutinitas seperti rutinitas teknis mengajar, menilai, dan memberi angka tanpa memberikan makna yang sangat mendalam. Nah, mengapa idealisme itu penting? Nah, coba kita lihat sebuah realitas hari ini. Pendidikan itu semakin terjebak di dalam sistem yang serba pragmatis. Guru sibuk mengajar, mengejar administrasi, siswa fokus pada nilai ujian, dan sekolah pun juga berlomba-lomba untuk mendapatkan akreditasi yang baik. Semuanya sangat berjalan cepat, efisien, tetapi seringkali kehilangan arah. Padahal, jika kita pikirkan, pendidikan itu seharusnya tidak hanya mengajarkan bagaimana siswa menjadi pintar, tetapi juga bagaimana menjadi manusia seutuhnya. Nah, seperti yang diungkapkan oleh Nurmalina dan Wahab tahun 2024, pendidikan yang terlalu berorientasi pada hasil justru melahirkan generasi yang unggul secara teknis, tetapi miskin refleksi secara moral. Dan disinilah idealisme itu hadir untuk mengingatkan kita bahwa tujuan pendidikan sejati itu adalah membentuk manusia yang berakal budi, bermoral, dan berjiwa sosial. Nah, pertama, kita berangkat dari hakikat pendidikan. Ya, kita ketahui idealisme itu berangkat dari keyakinan bahwa ide dan nilai ide dan nilai itu adalah sebuah realitas tertinggi dalam dunia pendidikan. Pandangan ini berarti bahwa belajar bukan hanya sekedar proses menemukan sebuah makna dan nilai dari pengetahuan itu sendiri. Nah, seorang guru yang idealis itu tidak berhenti pada pertanyaan apakah siswa sudah paham rumus ini, tetapi mereka berpikir melangkah lebih jauh. Apakah siswa belajar menghargai pengetahuan? Apakah mereka belajar untuk menjadi lebih baik? Nah, menurut Mubin tahun 2021, pendidikan yang idealis itu harus membutuhkan tiga hal utama. Apa saja tiga hal utama itu? Yang pertama, kecerdasan rasional. Yang kedua, kedalaman spiritual. Dan yang ketiga, kepekaan moral. Nah, karena pendidikan sejati ini bukanlah sekedar transfer ilmu, tapi sebuah transformasi diri. Nah, namun tentu saja kita menjalankan idealisme ini tidak mudah. Sejak sekarang kita hidup di zaman di mana efisiensi itu menjadi sebuah nilai yang tertinggi. Misalnya, guru dituntut menyelesaikan RPP, modul ajar, memenuhi target kurikulum, mengikuti asesmen nasional. Semua itu berjalan begitu cepat, tetapi sering tanpa ruang refleksi. Hasauneh tahun 2023 menyebut fenomena ini sebagai the crisis of educational value, di mana yang artinya adalah krisis nilai dalam pendidikan modern. Memang teknologi membuat segalanya semakin mudah dan instan, tetapi tanpa sadar itu juga mengikis kedalaman berpikir. Siswa terbiasa menyalin, menekan tombol submit, lalu selesai. Padahal proses berpikir dan refleksi itu adalah bagian paling penting dari pendidikan itu sendiri. Ya, namun kita juga tidak boleh menolak kemajuan. Teknologi sebenarnya bukan sebuah musuh bagi idealisme. Ia justru bisa menjadi jembatan baru dengan pendekatan yang reflektif tentunya. Teknologi dapat membantu kita menumbuhkan kesadaran sosial dan etika. Misalnya, melalui proyek lingkungan,
kampanye digital moralitas, atau pembelajaran berbasis nilai. Lalu, praktek idealisme dalam pendidikan Indonesia bagaimana? Sekarang mari kita lihat bentuk nyatanya di Indonesia. Kurikulum Merdeka yang kini diterapkan sebenarnya memang sudah membawa semangat idealisme yang begitu kuat. Yang di dalamnya kita tahu bahwa terdapat profil pelajar Pancasila yang menekankan 6 nilai utama. Dan itu juga sudah berganti menjadi profil dimensi lulusan. Seperti apa? Seperti beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, komunikatif. Ya tentunya nilai-nilai itu menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia sudah mulai kembali ke akar idealismenya, mengutamakan karakter dan nilai, bukan sekedar prestasi akademik. Nah, menurut Chris Diana dan rekan-rekan tahun 2022, 2022, 2022, 2022, implementasi filsafat idealisme di sekolah dasar itu dapat ditingkatkan dengan kesadaran moral bila diterapkan dengan pembelajaran reflektif. Bagaimana contohnya? Nah, misalnya, ketika siswa mempelajari IPA tentang energi, guru bisa mengajak mereka berpikir, bagaimana sebenarnya penggunaan energi itu bisa memengaruhi lingkungan dan kehidupan makhluk lain. Nah, dengan begitu, siswa pasti tidak hanya belajar konsep fisika, tetapi juga belajar tanggung jawab dan moral terhadap alam. Nah, penelitian Wibisono dan Harjono tahun 2023 juga menunjukkan bahwa PJBL atau Project Based Learning berbasis nilai-nilai idealisme itu dapat membantu siswa mengembangkan empati sosial dan refleksi diri. Mereka tidak hanya menyelesaikan proyek, tetapi memahami dampak dan makna dari pekerjaan mereka. Idealisme dan kearifan lokal. Selanjutnya kita bahas. Nah, menariknya apa? Menariknya itu, nilai-nilai idealisme itu sebenarnya tidak asing bagi kita di Indonesia. Contohnya, Trihita Karana di Bali, gotong royong di Jawa, dan Mapalus di Minahasa. Ya, semua nilai ini sebenarnya menekankan keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Redana tahun 2021 menyebutkan bahwa integrasi nilai lokal ke dalam pendidikan karakter itu dapat menjadi sarana efektif untuk menerjemahkan sebuah idealisme dalam konteks budaya Indonesia. Artinya apa? Ya artinya idealisme ini tidak harus hadir sebagai konsep barat yang abstrak, tetapi tanpa kita sadari, ini bisa hidup dalam tradisi dan budaya kita sendiri. Nah, secara filosofis, idealisme itu menurut kita untuk melihat pendidikan sebagai perjalanan moral, bukan sekedar proses menuju pekerjaan, tetapi proses menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya. UNESCO tahun 2023 dalam laporan Reimagining Our Future Together menegaskan bahwa pentingnya membangun pendidikan berbasis solidaritas dan kemanusiaan universal. Dalam konteks Indonesia, ini bisa kita artikan sebagai pendidikan harus inklusif dan berkeadilan. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, berhak memperoleh pendidikan yang memerdekakan akal dan hati mereka. Idealisme inilah yang menjadi fondasi moral bagi upaya pemerataan ini. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah pendidikan kita itu masih mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang baik? Ya, kita semua tahu bahwa pendidikan seringkali lebih sibuk menilai siapa yang terbaik, bukan siapa yang paling jujur atau bahkan siapa yang paling peduli. Tetapi harapan itu tentu masih ada. Selama masih ada guru yang mengajar dengan hati, selama masih ada siswa yang belajar untuk memahami, bukan sekedar menghafal, idealisme tentunya belum mati. Guru sangat memegang peran kunci. Mereka adalah penjaga nilai di tengah sistem yang serba administratif. Dan sekolah juga bukan seharusnya tempat untuk menimbun pengetahuan, melainkan ruang untuk menemukan makna hidup. Mubin tahun 2021 pernah mengatakan bahwa pendidikan tanpa nilai adalah tubuh tanpa jiwa. Dan kita bisa bayangkan, tubuh tanpa jiwa itu bagaimana. Dan mungkin tugas terbesar kita sebagai calon pendidik dan mungkin sudah menjadi pendidik serta ilmuwan pendidikan adalah memastikan agar jiwa itu tetap hidup.
Kemudian, idealisme itu bukanlah romantisme masa lalu. Kita bisa artikan bahwa sebuah idealisme itu adalah kebutuhan moral masa kini. Panduan agar pendidikan tidak kehilangan arah di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi. Pendidikan idealis adalah pendidikan yang menyeimbangkan antara logika dan etika, antara sains dan kebajikan, antara pikiran dan hati. Kalau pendidikan adalah jalan menuju masa depan, maka idealisme adalah cahaya yang menuntunnya. Kita bisa ibaratkan seperti itu. Tanpa idealisme, pendidikan mungkin tetap berjalan, tetapi kehilangan arah. Nah, dengan idealisme inilah pendidikan kembali menemukan jiwanya, yaitu seperti hakikat pendidikan pada umumnya, kembali memanusiakan manusia. Dan semoga ini menjadi refleksi kritis bagi kita semua, dan sadar akan pentingnya pendidikan, entah itu bagi guru, pendidik, siswa, dan semua halayak ramai, bahwa pentingnya pendidikan untuk masa depan bangsa dan negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya harap refleksi kritis ini bisa memicu pikiran kalian untuk memajukan arah pendidikan dan meluruskan arah pendidikan yang selama ini kita junjung. Saya Agus, saya tutup dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.